Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya ajarkan bagaimana mengoperasikan aplikasi Melia Lab. Jadi kemarin untuk kelas 7B sudah berkesempatan mempelajari materi perbedaan isotop, isobar, isoton, isoelektron, notasi atom, serta penerapan dari radio isotop dengan menggunakan aplikasi Melia Lab. Nah, diharapkan sebelum belajar tentang materi-materi tersebut, kalian sudah mendownload aplikasi dari Melia Lab itu di Play Store. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya klik untuk aplikasi Melia Lab-nya. Nah, ada tampilan seperti ini, nanti dibiarkan saja. Nah, nanti kalian masuk ke dalam classroom. Jadi akan saya bagikan untuk kode classroom-nya nanti di grup. Kemudian kalau misalkan bagi kalian yang belum join ke classroom, nanti bisa diklik yang di sini. Nah, seperti ini. Nanti dimasukkan untuk 6 digit kodenya. Nah, kalau misalkan sudah dimasukkan 6 digit kodenya, nanti tinggal diklik yang join. Nah, baik, dikarenakan saya sudah masuk di kelasnya, maka nanti ini langsung saya back saja. Nah, ini di bagian bawah itu ada kelas 10 MIPA 7 IAEA. Ini nanti kalian klik saja. Di sini ada beberapa kelas atau ada beberapa scene. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, kalian pilih untuk kelas yang pertama, IAEA 1. Baik, di sini ada 3 pilihan. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan kacamata VR, tapi saya sarankan tidak menggunakan ini dulu. Jadi bisa dipilih untuk yang 360 atau non-giro. Kalau untuk 360, maka nanti kalian bisa bergerak. Jadi sama saja dengan ngegame. Jadi ini adalah pembelajaran sekaligus untuk permainan, sehingga nanti pembelajarannya tidak terlalu membosankan. Jadi kalau misalkan kalian ingin bergerak, itu bisa menggunakan yang 360. Tetapi kalau misalkan kalian hanya duduk saja, artinya nanti tinggal digeser, sama seperti mengaplikasikan game-game yang lain, kita bisa menggunakan non-giro. Jadi ini saya coba untuk non-giro terlebih dahulu. Baik, kemudian tinggal diklik dan enter. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nanti kalian tinggal geser saja. Nah, tinggal digeser. Nah, sekarang posisi kalian itu digantikan oleh titik putih. Titik putih yang ini. Nah, tinggal nunggu saja. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kalian geser. Kalian cari. Nah, pada saat di kelas yang pertama, ini ada tujuan pembelajaran. Jadi ini saya buat dalam 2 bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau ingin melihat bahasa Indonesianya, ini nanti tinggal di next saja. Tinggal diarahkan, kemudian diklik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah untuk memahami notasi atom, perbedaan isotop, isobar, isoton, isoelektron, serta radioisotop. Kalau ingin ngecek apakah pada gambar ini ada gambar yang lain, tinggal di next saja. Nah, kalau misalkan ternyata gambarnya kembali ke gambar yang semula, berarti sudah selesai. Baik, kita lanjutkan. Di dekat kalian ada kotak kuning. Kalian sorot sampai muncul lingkaran merah seperti tadi. Jadi kotak kuning itu ada informasi-informasi tambahan dan diharapkan untuk dibuka. Baik, bagaimana cara berjalannya? Itu nanti kalian cek. Jadi di depan itu ada standpoint namanya. Jadi lingkaran kuning sama biru itu kalian sorot. Nah, jadi seperti ini sampai ada lingkaran merah, nanti tinggal jalan. Nah, di sana ada Bapak Guru, di belakangnya ada info. Jadi tinggal kalian sorot lagi.
Nah, jadi ada materinya itu adalah notasi atom, isotop, isobarisoton, dan radioisotop. Di sebelah kiri ada kotak kuning. Nah, jadi untuk info yang kedua, jadi untuk mempelajari atau memahami notasi atom secara detail, itu silakan kalian masuk ke scene yang kedua. Nah, posisi dari scene kedua, jadi kalau kalian ingin masuk ke scene yang kedua, itu bisa masuk ke portal yang ini. Ini namanya adalah portal. Nah, jadi itu untuk masuk ke kelas yang kedua. Nah, tapi sebelumnya masuk ke portal, ini ternyata ada informasi tambahan. Nah, jadi informasinya adalah setelah kalian mengeksplor semua konten dalam scene ini, silakan masuk ke dalam portal. Nah, namun kalau misalkan kalian ternyata ada materi yang belum paham di dalam scene yang atau di dalam kelas yang ini, kalian nanti bisa kembali atau mungkin barangkali ada informasi yang ada yang terlewat. Jadi nanti bisa kalian sorot yang seperti ini. Nah, yang titik kuning sama biru tadi. Baik, sekarang silakan masuk ke dalam portal. Jadi untuk masuk ke kelas yang kedua, untuk memahami notasi atom. Jadi kalau ada pilihan yes sama no, pilih yang yes, kemudian diklik. Nah, ini menunggu untuk mempersiapkan scene yang kedua. Jadi untuk menunggu scene yang kedua ini memang agak lama, jadi tergantung pada kelancaran jaringan kalian. Nah, ini sudah masuk kepada materi yang pertama atau di kelas yang kedua. Ada informasi di kotak kuning kalian sorot. Nah, jadi ajakan untuk mempelajari notasi atom. Kalian jalan, sorot yang kuning biru ini. Nah, kemudian di sebelahnya ternyata ada materi. Jadi di sini mengenai notasi atom. Jadi ini bahasa Inggrisnya. Kalau ingin ngecek bahasa Indonesianya, tinggal di next. Kalau sudah paham, lanjutkan cari titik yang ini, sorot. Di sebelah kanannya ada materi, kalian cek. Nah, seperti ini. Ini bahasa Inggrisnya, jadi ini menjelaskan tentang nomor atom. Ini di next untuk bahasa Indonesianya. Kemudian dipelajari, dipahami. Kalau sudah paham, lanjutkan cari titik ini. Nah, ini adalah tampilan luar di luar perpustakaan ya. Jadi untuk kelasnya ini saya buat di perpustakaan. Cari titik yang seperti ini. Jadi kalau kalian ingin berjalan itu adalah cari titik yang ini. Ini namanya adalah standpoint. Oke. Di sini ada kotak kuning, coba kita cek. Nah, ini ada percakapan antara murid dengan guru, di mana muridnya itu masih belum paham tentang nomor massa. Jadi meminta gurunya untuk menjelaskan kembali. Nah, ini gurunya menjelaskan seperti ini. Untuk bahasa Indonesianya kalian klik yang next. Kalau ingin lihat apakah ada penjelasan yang lain, klik next lagi. Nah, ternyata kembali ke gambar yang awal, berarti materinya sudah selesai untuk nomor massa. Cari untuk standpoint dulu di sini. Nah, di sebelahnya ternyata ada tentang contohnya. Ini ada percakapan guru dengan muridnya. Cek apa yang ada di gurunya ini, informasinya. Nah, jadi pada ini gurunya meminta muridnya untuk memberikan contoh penentuan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom netral dan atom yang bermuatan. Di sini saya ambilkan untuk F yang netral dengan F yang bermuatan, yaitu anion F-.
Jadi ini kita next untuk bahasa Indonesianya. Kalau sudah paham, kemudian arahkan ke kotak kuning ini. Nah, jadi di sini ada arahan. Jadi setelah kalian mempelajari semua materi yang ada di kelas ini, silakan pergi ke portal untuk materi yang berikutnya. Atau kalian bisa observasi lagi kalau misalkan dirasa kurang paham. Jadi kalau misalkan caranya untuk observasi kelas lagi, cari untuk yang standpoint tadi. Atau nah yang seperti ini, yang lingkaran kuning biru. Nah, jadi misalkan kalian masih belum paham tentang penjelasan dari nomor massa, bisa kembali. Nah, kalau sudah paham, nanti masuk ke cari yang lain, maksudnya untuk yang ini, lingkaran ini, untuk jalan. Nah, tadi kalau sudah paham, arahkan ke portal untuk masuk ke kelas yang ketiga. Sorot yes dan klik. Jadi kalau misalkan masuk ke kelas yang berikutnya, itu butuh waktu untuk penyesuaian kelas. Dan sekali lagi ini tergantung pada jaringan kalian. Nah, tampilan kelas yang ketiga itu nanti adalah seperti ini. Nah, di sini di depan ini ada orang yang ngobrol. Kita cek untuk yang cowoknya terlebih dahulu. Nah, di cowoknya ini minta dijelaskan tentang pengertian atau perbedaan antara isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Karena dia masih belum paham. Dicek yang di sini. Nah, jadi dia akan menjelaskan sesuai pada gambar yang ada di samping itu. Jadi caranya untuk menuju gambar, kita cari atau kita sorot untuk yang standpoint, lingkaran kuning dan biru. Baru kita dihadapkan dengan penjelasan tentang isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Klik next. Ini untuk yang bahasa Indonesianya. Nah, di sini untuk penjelasannya serta ada contohnya. Jadi apa perbedaan isotop, pengertian isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Kalau isotop itu adalah kalau misalkan kalian ingin dalam bahasa Indonesianya, tinggal diklik. Jadi dua unsur atau lebih dikatakan isotop jika memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor masanya berbeda. Jadi bagian yang bawah yang sama. Kalau isobar kebalikannya. Kalau isoton berarti neutronnya yang sama, kalau isoelektron berarti jumlah elektronnya yang sama. Nah, di sebelah kiri itu ternyata ada informasi. Jadi diklik dulu. Atau diamati. Nah, setelah mempelajari semua materi yang ada di kelas ini, silakan masuk ke portal untuk menuju materi yang berikutnya. Cari portal, ternyata ada di sebelah kanan. Disorot. Kemudian masuk ke kelas yang keempat. Klik yes. Nah, jadi tinggal diarahkan. Jadi kalian geser layarnya. Nah, ternyata kelas yang berikutnya adalah sawah. Kalian cari digeser sebelah kanan. Ternyata di sebelah kanan ini ada informasi, ada standpoint. Dicek dulu informasinya, kira-kira ada apa. Nah, jadi untuk yang kelas ini kita akan mempelajari tentang radioisotop dan penerapannya di dalam pertanian. Kita sorot dulu, jalan, cari lagi, ada sorot. Sebelah kanan ada materi, dicek. Ini adalah pengertian tentang radioisotop. Ini dalam bahasa Inggris. Ini bahasa Indonesianya. Kita cek apakah ada materi lain.
ternyata tetap, berarti informasinya hanya sebatas pada pengertian radioisotop. Lanjutkan cari untuk yang standpoint-nya. Nah, kalau misalnya tidak ada apa-apa seperti ini, cari standpoint yang terdekat. Jadi digeser ke sebelah kanan. Nah, di sini ternyata aplikasi radioisotop itu dibuat dalam 2 bidang, yaitu pertanian sama kedokteran atau pengobatan. Nah, itu. Kalau materinya di gambar ini sudah selesai, lanjut ke yang penjelasan yang berikutnya. Tinggal dicek di sini untuk aplikasi di dalam pertanian. Ini saya buatkan dalam contoh 3 saja. Kalau misalkan ingin dalam bahasa Indonesia, tinggal diklik. Jadi di sini ada fosfor 32, ada nitrogen 15, dan natrium 24. Di sana sudah dijelaskan tentang fungsi-fungsinya. Kalau dirasa sudah paham, lanjut ke standpoint yang berikutnya. Ada informasi terlebih dahulu dicek. Nah, di sini ada penjelasan bahwasannya Anda dapat mendapatkan informasi lebih tentang aplikasi radioisotop itu di dalam YouTube channel. YouTube-nya yang mana? Dicek di sini. Di sini ada kotak. Nah, ini tinggal disorot. Nanti kalau ingin ngamati, tinggal dilihat. Nah, di sana ada penjelasan singkat sekitar 2 menit. Kalau misalkan sudah selesai, lanjutkan. Nah, ada informasi sama portal. Klik dulu atau sorot untuk informasinya. Nah, di sini ada penjelasan, jika Anda ingin mengetahui aplikasi radioisotop dalam bidang kedokteran, silakan pergi ke portal. Jadi tinggal disorot portalnya, kemudian diklik yes. Ditunggu dulu karena scene-nya ini lebih banyak. Nah, ini sudah muncul. Jadi tampilannya seperti ini saya buat di rumah sakit karena kita mau belajar tentang aplikasi radioisotop di bidang kedokteran. Ini sekaligus nanti di sini kalian akan mengerjakan kuis. Jadi kuisnya nanti ada 7 soal. Nah, bagaimana cara mengerjakan kuisnya nanti di akhir akan saya ajarkan. Dicek di sini. Nah, ini ada ajakan untuk mengamati atau mempelajari aplikasi dari radioisotop di dalam dunia kedokteran. Cari standpoint untuk berjalan, jadi sama seperti dengan langkah-langkah yang awal-awal tadi. Nah, kemudian tinggal disorot.
masuk ke dalam pintu, cari yang ini. Kalian bisa ngecek sambil jalan, itu bisa digeser-geser seperti ini. Sambil lihat-lihat, kalau mungkin belajarnya butuh waktu yang lebih santai, tinggal dicek. Kira-kira di sekelilingnya ada apa. Nah, jadi tinggal digeser aja. Kemudian kembali ke sini untuk mempelajari materinya, disorot. Di sana di sebelah kanan ada pasien sama dokter. Nah, kira-kira apa yang dibicarakan oleh mereka, disorot untuk infonya ini, kotak info. Nah, di sini untuk ada pasien yang menginginkan untuk dijelaskan tentang aplikasi radioisotop di dalam kedokteran. Di sini dijelaskan ada 4, ini dalam bahasa Inggris, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia tinggal disorot yang next. Kemudian kalian pelajari, nggak usah tergesa-gesa, dibaca dengan baik, siapa tahu nanti keluar di tesnya. Kemudian kalau sudah, cari yang ini, standpoint yang terdekat. Nah, kemudian lanjut yang sebelah sini. Oke, masuk yang di sini, kita masuk ke ruangan. Di ruangan ternyata ada murid yang konsultasi dengan dokter. Kita cek sebelah sini, ada informasi apa yang didapat. Nah, jadi di ruangan ini adalah ruangan untuk ujian. Jadi informasinya bisa kalian sorot terlebih dahulu. Nah, perhatikan sekarang bagaimana cara untuk mengerjakan kuis. Kalian sorot di bawah. Di bawah ada garis 3 seperti ini. Kalian sorot kemudian diklik. Nah, di atas ada take quiz. Ya, kalian klik. Kalau sudah diklik, kalian lihat di atasnya, ini ada pertanyaan, apakah Anda yakin untuk mengerjakan kuis atau memulai kuis? Klik yes. Nah, kalau untuk start quiznya, nanti seperti ini. Ini klik. Nah, diperhatikan di sini ada waktunya. Ya. Soal ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Soal bahasa Inggrisnya saya tuliskan di dalam kotak tanda kurungnya. Jadi kalian baca yang bahasa Indonesia saja. Nanti kalau misalkan kalian ingin menjawab, katakan soal nomor 1 jawabannya A. Tinggal disorot kemudian diklik. Ya. Kalau sudah selesai, klik next. Seperti ini. Sampai seterusnya, sampai selesai. Itu ya. Jadi cara mengoperasikannya adalah seperti itu. Jadi diharapkan jangan tergesa-gesa untuk mempelajarinya. Jadi untuk satu kelas diselesaikan terlebih dahulu, dipelajari apa yang ada di dalamnya. Kalau misalkan dirasa belum paham dalam satu kelas itu, kembali lagi cari gambar yang dirasa penjelasannya masih perlu kalian baca ulang. Kalau sudah selesai, cari portal masuk untuk kelas yang berikutnya. Kalau untuk kuis tadi, jadi disorot yang bagian bawah tadi, kemudian nanti diikuti. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.